bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan AIS Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan atau mengkonfigurasi auto login by MAC address pada user hotspot Mikrotik. Oke, yang pertama jadi topologinya seperti ini. Ada dua klien yang saya akan simulasikan, dimana pada saat kedua klien ini login, maka otomatis nama user yang kita buat di Mikrotik ini akan langsung berubah berdasarkan MAC address dari kedua klien ini. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu untuk scriptnya. Jadi scriptnya seperti ini, dimana di sini A ini saya deskripsikan sebagai pengganti dari user, dan B ini sebagai deskripsi pengganti dari MAC addressnya. Lalu di sini jika IP hotspot user mengambil dengan menemukan nama dari si user, maka akan dilakukan eksekusi. Yang pertama itu IP hotspot user akan di set, dimana dia akan mencari dulu nama dari si user, lalu dia akan memberikan komentar berdasarkan nama dari si user. Lalu MAC addressnya juga akan dikunci berdasarkan MAC address dari device si klien. Lalu namanya akan diubah menjadi MAC address. Jadi sebelumnya dia menggunakan user, lalu diubah namanya menjadi berdasarkan MAC address. Lalu passwordnya juga di sini berdasarkan MAC address seperti ini. Jadi untuk password ini bisa kita edit sendiri, apakah ingin berdasarkan MAC address atau berdasarkan password yang kita buat sendiri, yang kita create sendiri. Nah, untuk settingan password ini itu tergantung dari settingan dari server hotspot kita yang di sini. Jadi di sini IP hotspot, nah di sini server profile. Nah, kalau di sini kita menggunakan MAC as username and password, yaitu untuk autentikasi dari si user, maka di sini kita harus menggunakan untuk name dan passwordnya itu berdasarkan MAC address. Tapi kalau kita menggunakan MAC as username, lalu di sini passwordnya kita berikan misalnya 1234, maka di sini kita harus set 1234 seperti ini. Jadi password ini tergantung dari mode autentikasi yang kita gunakan di server profile dari hotspot kita. Oke. Misalnya di sini saya simulasikan dulu untuk berdasarkan MAC address, baik itu username maupun untuk passwordnya. Jadi di sini saya hapus untuk 1234 ini, saya berdasarkan MAC address seperti ini. Nah, lalu kemudian di perintah yang kedua, yaitu sistem scheduler add name, akan dibentuk atau dibuat sebuah sistem scheduler dengan nama berdasarkan MAC address. Lalu intervalnya atau scheduler ini akan berjalan pada detik ke-10 atau setiap 10 detik dengan interval 10 detik seperti ini. Lalu isi dari scheduler ini, scriptnya yaitu akan mengeksekusi pada saat si klien kan dia login menggunakan berdasarkan user dulu. Nah, pada saat dia melakukan login berdasarkan user, itu akan IP hotspot user tersebut kan pertamanya akan di set sebagai MAC address, namun di bagian aktif dia belum berdasarkan MAC address, tapi dia masih berdasarkan user. Nah, pada saat scheduler ini berjalan, otomatis yang berdasarkan user tadi akan di remove dan akan digantikan langsung login kembali berdasarkan MAC address. Jadi di sini di bagian aktif usernya akan dihapus dulu, lalu kemudian akan aktif kembali, tapi aktifnya itu bukan lagi berdasarkan user tapi berdasarkan MAC address. Seperti itu. Lalu di sini juga bagian host. Di bagian host ini yang awalnya dia seperti ini, misalnya hostnya awalnya seperti ini akan dihapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ini akan dihapus dulu, lalu kemudian akan kembali aktif atau muncul, tapi akan ada komen di sini berdasarkan nama user yang sebelumnya digunakan. Dia akan mencari berdasarkan MAC address, lalu dia akan menghapus, lalu akan muncul kembali. Lalu di sini cookie-nya juga, kalau kita menggunakan di server profile di bagian cookie di sini kita aktifkan,
itu kan biasanya akan muncul pada saat si klien login, akan muncul cookie di sini. Nah, fungsi dari perintah ini dia akan menghapus cookie berdasarkan MAC address-nya. Lalu setelah semua tereksekusi, baik perintah ini dan ini, dia otomatis akan menghapus scheduler yang sudah terbentuk tadi. Oke, yang pertama di sini sebut saja dulu yang klien satu ini. Oke, yang pertama saya buat dulu, atau di bagian server profile kalian pastikan login by MAC-nya itu aktif seperti ini. Lalu yang kedua, kalau kalian menggunakan autentikasi modenya, di mana username dan password berdasarkan MAC address, maka di bagian scriptnya name dan password juga harus berdasarkan MAC address. Nah, ini saya copy. Kita simulasi dulu di mana user dan passwordnya itu berdasarkan MAC address. Lalu di bagian user profile saya akan buat sebuah user profile, misalnya auto login MAC seperti ini. Lalu di bagian script saya akan masukkan seperti ini. Coba apply. Oke, lalu saya buat sebuah user. Di sini scriptnya saya close saja. Oke, di sini saya buat sebuah user. Misalnya di sini IZ seperti ini. Passwordnya misalnya 123. Ini saya arahkan ke user profile yang saya buat tadi. Kemudian apply. Nah, lalu ini saya close dulu. Lalu saya akan coba login. Seperti ini, saya akan masukkan IZ. Dan saya juga buka untuk sistem scheduler. Ini saya buka juga seperti ini. Nah, pada saat saya login, kalian perhatikan di bagian name, password, dan juga MAC address. Lalu di sini juga kalian lihat untuk terbentuknya sebuah komen di sini, dan juga akan terbentuk sebuah scheduler di sini. Saya coba login. Nah, otomatis berubah seperti ini, dan ada komen di sini. Ini name, password semua berdasarkan MAC address. Lalu di bagian aktif ini kan belum berdasarkan MAC address. Nah, pada saat si scheduler berjalan dia akan hilang, dan di sini langsung diubah secara otomatis, langsung usernya berdasarkan MAC address tadi. Lalu di bagian host juga, ini pada saat scheduler tadi sudah berjalan, dia langsung diubah seperti ini berdasarkan MAC address, bukan lagi berdasarkan user. Nah, ini berdasarkan MAC address, dan di sini sudah ada komen juga seperti ini. Nah, saya coba refresh dari halaman hotspot /status ini, sudah hilang untuk tombol lock off-nya. Jadi si user tidak bisa lock off di sini. Kita bisa lihat tidak bisa lock off. Lalu misalnya kan aktif terus. Saya coba, misalnya saya coba simulasinya. Saya ping seperti ini. Kita jalankan. Lalu saya misalnya remove ini, unreachable. Tapi langsung login lagi. Jadi dia sudah login berdasarkan MAC address lagi seperti ini. Jadi setiap dia sudah terkoneksi lagi ke jaringan, otomatis dia akan langsung login lagi, langsung terkoneksi lagi. Jadi tidak perlu lagi memasukkan username dan password. Oke. Lalu misalnya di sini saya matikan dulu, atau saya disable dulu, karena di sini dia selalu login berdasarkan MAC. Walaupun saya hapus di sini, dia akan tetap login by MAC. Jadi saya hapus dulu. Usernya juga saya hapus. Oke, ini saya enable lagi. Oke, nah sekarang kita simulasikan user loginnya itu berdasarkan MAC as username saja. Lalu autentikasi passwordnya kita berikan misalnya IZ123 seperti ini. Lalu di bagian scriptnya kita ubah
Di sini passwordnya bukan berdasarkan MAC, tapi berdasarkan password yang saya buat tadi. Nah, ini IZ123. Oke. Copy. Lalu di bagian user profile, on script, on login, saya hapus, saya copy yang baru. Play. Sekarang saya buat lagi usernya. Arahkan ke profil yang kita buat tadi. Oke, sekarang saya login lagi. Sini saya buka saja. Lalu di bagian aktif kita lihat dulu. Oke, saya login IZ123, password 123. Di sini langsung berubah berdasarkan MAC dan passwordnya tetap menggunakan IZ123 dan muncul scheduler. Nah, di bagian aktif ini kan masih berdasarkan user. Dia akan berubah otomatis setelah scheduler berjalan dan hilang. Nah, di sini sudah berdasarkan MAC. Lalu ada komen seperti ini. Di bagian user juga ada komen. Lalu di bagian host juga berubah seperti ini. Nah, oke, sekarang saya coba refresh. Hilang tombol lock off, coba lagi simulasi yang lain. Saya disable dulu. Ini saya hapus. Nah, tadi untuk simulasi berdasarkan MAC dan berdasarkan username yang berdasarkan MAC dan passwordnya itu sesuai dengan yang kita buat. Nah, sekarang saya tetap menggunakan user passwordnya itu berdasarkan MAC dan passwordnya berdasarkan yang saya inginkan. Jadi tetap seperti ini. Lalu, nah sekarang kita coba buat lagi satu seperti ini. Kita arahkan ke profil yang kita buat tadi yang ada scriptnya. Nah, oke, sekarang saya aktifkan lagi. Atau sorry, di sini saya buat saja berdasarkan MAC as username and password deh. Lalu di sini di user profile saya ganti scriptnya berdasarkan passwordnya berdasarkan MAC address juga seperti ini. Oke, lalu kita lihat di bagian ini usernya. Lalu untuk di bagian, nah kali ini tadi kan kita sudah lihat perubahan yang terjadi di bagian aktif. Sekarang kita lihat perubahan yang terjadi di bagian host. Nah, hostnya kan sekarang masih seperti ini. Oke, IP dari host ini kan 253. Nah, di sini kan masih seperti ini hostnya. Oke, sekarang saya coba login lagi menggunakan IZ123. Kemudian login. Nah, kita lihat passwordnya sudah berdasarkan MAC. Nah, kita lihat yang ini hostnya. Pada saat ini berjalan, di sini akan terjadi perubahan di bagian host. Kita tunggu ini berjalan interval 10 detik. Nah, di sini sudah berubah seperti ini berdasarkan MAC address dan ada komen IZ. Di bagian user juga sama berubah. Jadi name dan passwordnya itu berubah. Lalu di bagian aktif juga sama. Usernya berdasarkan MAC dan ada komen sesuai dengan user yang kita buat tadi. Sekarang kita coba saya matikan yang ini sambil ping dulu. Nah, replay. Kita coba matikan dulu. Unreachable. Aktif lagi. Matikan lagi. Nah, jadi seperti itu tadi cara melakukan setting untuk login atau auto login berdasarkan MAC address, di mana ini sebenarnya berbeda dengan settingan pada saat IP binding. Jadi kalau IP binding kita itu sebenarnya
untuk bypass, jadi si klien itu tidak akan memasukkan user dan password di halaman loginnya. Tapi untuk kalau yang settingan yang saya buat ini, kita tetap si user harus memasukkan login dan password, tapi dia akan langsung diubah dari login password yang dia gunakan sebelumnya, akan langsung diubah berdasarkan MAC address, dan passwordnya juga bisa berdasarkan MAC address atau bisa berdasarkan password yang kita tentukan. Dan untuk mengamankan agar si username dan password dari si klien berdasarkan MAC address ini tidak dipakai oleh orang lain, maka dia juga akan dikunci untuk MAC addressnya, jadi akan auto lock juga MAC addressnya seperti ini. Oke, jadi itu tadi perbedaannya dengan yang IP binding. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.